Perjalanan hidup saya sangatlah tidak mudah. Sejak bayi, orang tua saya bercerai karena menikah saat masih muda dan belum siap secara mental. Sehingga sejak bayi, saya dirawat oleh nenek, kakek, juga tante saya. Kemudian saya harus pindah ke Sulawesi Barat, mengikuti tante dan om saya yang bekerja di sana. Mereka menjadi orang tua saya. Namun selama di Sulawesi Barat, kehidupan saya tidak berjalan dengan baik. Walau saya memiliki kedua orang tua di sana, masih ada rasa kosong dalam hati saya karena sakit hati atas perceraian dan menolak keluarga baru. Saya kesana kemari mencari sesuatu yang mengisi kekosongan hati saya itu. Saya mencari kasih sayang dan perhatian dari teman-teman. Masalahnya, teman-teman ini pemakai narkoba, perokok, sering pacaran beda agama, dan seks bebas. Saya pun terjun di dalamnya. Kami bersenang-senang tiap hari. Namun ketika pulang ke rumah, saya menjadi kosong lagi dan menjadi anak yang pendiam. Saya banyak berimajinasi, menciptakan dunia sendiri dalam kamar untuk menemani kesepian saya selama 13 tahun. Saya menutupi kenakalan, dosa, dan sakit hati dengan prestasi. Ya, saya memiliki topeng yang kelihatan bagus. Namun ketika dibuka, isinya sangat hancur dan buruk. Suatu hari, topeng saya sedikit terbuka. Tuhan membawa saya ke titik nol. Dimulai saat 10 dosen menyalahkan saya dan memutuskan skor 1 tahun atas kasus kenakalan saya. Teman-teman menjauhi saya dan bergosip, nama baik dan prestasi saya hancur. Saya juga sakit tulang belakang. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika saya terus mempermalukan nama baik orang tua dengan kenakalan saya. Namun mereka tidak marah atau menghakimi semua yang terjadi. Malah mereka memeluk saya dan berkata, "Pasti capek ya, istirahat dulu." Saya pun menangis. Kasih sayang yang saya cari-cari ternyata ada di rumah. Kenakalan saya membuat saya malu dan nangis setiap malam. Bahkan sampai menyembunyikan diri dari lingkungan sekitar. Di saat itulah saya ingin kembali pada Allah. Namun itu bukan hal yang mudah karena ada harga yang harus dibayar. Ada konsekuensi yang harus dilewati, yaitu menurunkan ego, menanggung malu, sakit, dan kehilangan. Terutama ketika melepaskan ikatan dosa-dosa itu penuh perjuangan, air mata, jatuh bangun sampai bisa lepas sepenuhnya. Saya terus berdoa, Tuhan ampuni saya untuk semua dosa saya, juga sakit hati yang dipendam selama ini. Saya mau bertobat dan percaya bahwa Yesus sudah mengampuni dosa saya saat wafat di kayu salib. Mampukan saya Tuhan untuk lepas dari ikatan dosa dan isi hati saya dengan kasih-Mu. Seperti dalam kisah anak meninggalkan bapaknya dan membawa harta warisan untuk berfoya-foya sampai habis, kemudian si anak memutuskan untuk kembali ke rumah dengan keadaan mau bertobat, ternyata bapaknya menyambutnya dengan hati yang penuh kasih. Bapaknya memaafkannya. Begitu yang saya rasakan. Tuhan menyambutku dan mengampuniku dengan kasih-Nya melalui Yesus. Di saat itu kasih Tuhan memeluk saya dan mengingatkan saya dengan ayat dari kitab Mazmur. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambutku. Saya mulai membangun kembali hubungan saya dengan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan serta pujian penyembahan setiap hari. Kasih Tuhan mengisi kekosongan hati saya dan memuaskan saya. Saya juga memulai meminta maaf kepada orang tua saya. Kami berpelukan dan saling meminta maaf. Pelan-pelan kehidupan saya dipulihkan Tuhan. Saya kembali ke kampus. Saya bertemu dengan ayah kandung saya yang berpisah 21 tahun. Lalu saya berdamai dengan mama papa kandung meskipun kami bertiga punya kehidupan masing-masing. Hubungan saya dengan keluarga saya sangat baik saat ini. Saya memiliki komunitas baru. Kita tidak bisa memilih dari keluarga mana kita dilahirkan dan tidak bisa mengubah masa lalu. Yang bisa kita lakukan adalah datang pada Yesus karena hanya Yesus yang dapat mengubahkan masa depanmu dan mengisi hatimu dengan kasih-Nya. Dan apa keputusanmu? Klik di sini untuk melihat video selanjutnya.